Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di hari Sabtu kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Saham pertama yang akan kita bahas adalah AISA. AISA pada perdagangan Jumat lalu ditutup menguat 10,07%, sebuah penguatan yang sangat signifikan. Secara tren memang saham AISA jelas masih downtrend ya teman-teman. Kita akan lihat di time frame yang lebih besar. Nah, bisa kita lihat bahwa secara tren memang saham ini masih downtrend. Tetapi ada beberapa hal yang menarik yang membuat saham ini layak untuk diperhatikan. Yang pertama adalah hari ini mengalami kenaikan yang cukup besar. Yang kedua adalah volume perdagangan hari ini tuh yang terbesar teman-teman. Bahkan sampai November tahun lalu atau Oktober tahun lalu aja masih menjadi volume yang terbesar. Jadi cukup diperhatikan. Dan yang menarik juga adalah saham AISA berhasil mengkonfirmasi double bottom dengan area neckline di 164 sampai 160. Jadi kalau misalnya besok-besok koreksi ke area 160, menjadi kesempatan untuk bisa buy on weakness saham AISA dengan target kenaikan dari double bottomnya ke area 199. Dan kalau ternyata area support 1 di 160 gagal menahan penurunan saham AISA, kita akan coba pantau di area support 2-nya di kisaran area 155-150, apakah area tersebut dapat menahan penurunan daripada saham AISA. Jadi saham AISA secara short term harusnya cukup menarik ya teman-teman, karena berhasil break double bottom dengan volume yang luar biasa besar. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah OKAS. OKAS pada perdagangan yang lalu ditutup mengalami penurunan ARB 6,99%. Volumenya tidak terlalu besar walaupun berhasil menjebol area supportnya di 174. Kita akan tunggu di perdagangan hari Senin apakah OKAS mampu bertahan di atas area 174-nya atau malah melanjutkan penurunan ke area support berikutnya di kisaran area 164 sampai 156. Secara tren jelas OKAS salah satu saham yang uptrend ya teman-teman. Di bulan Agustus harganya masih berada di kisaran, atau di bulan Juli ini masih di kisaran 60-an. Kemudian dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan sampai harga kurang lebih 234. Jadi naiknya cukup signifikan dan wajar kalau kemudian saham ini mengalami koreksi karena sudah mengalami kenaikan 268%. Dan kalau saham ini koreksi dengan volume yang cenderung kecil, menjadi kesempatan untuk kita bisa buy on weakness. Jadi silahkan teman-teman perhatikan dua area support yang ada, karena secara volume cukup menarik. Ketika naik volumenya besar-besar, dan ketika mengalami penurunan volumenya cenderung kecil-kecil, walaupun kita harus berpatokan pada area support yang ada. Kalau jebol ya kita harus menunggu lagi di area support berikutnya apakah akan terjadi pantulan atau tidak. Dan yang menarik adalah kalau kita coba tarik garis Fibonacci dari area 144 sampai high di kisaran 234, bisa kita lihat bahwa sebenarnya area 180 sampai 174 itu adalah area golden ratio ya teman-teman daripada Fibonacci. Jadi kalau misalnya saham OKAS ternyata gagal bertahan, ya bisa jadi trennya secara uptrend mungkin kurang kuat dan ada potensi untuk menuju ke area support berikutnya. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah AMAR. Salah satu saham yang kemarin naik cukup signifikan, yaitu 8,7%. Berhasil mengalami kenaikan sampai area resistennya di kisaran 254. Ada area support terdekat dari saham AMAR ada di area 240 sampai 234. Bisa kita lihat bahwa secara volume saham AMAR jelas cukup menarik karena setelah mengalami koreksi
mengalami penurunan sampai area 224, kemudian bisa mengalami kenaikan kembali disertai dengan volume ya teman-teman. Kita akan cek bersama apakah ada bullish divergence di sini atau enggak ada. Karena kita bisa lihat bahwa harganya tuh ketika menyentuh area di kisaran 278, kemudian dia membentuk area low kembali di 224. Sedangkan kalau kita lihat dari area MACD-nya, bisa kita lihat di area sini ya teman-teman. Dia tuh malah mengalami kenaikan secara indikatornya. Jadi harusnya secara short term ada peluang bahwa saham Amar akan melanjutkan kenaikannya. Jadi silakan teman-teman perhatikan area support yang ada di 240, 234, atau kalau mau buy on breakout spekulasi bisa buy ketika dia break high yang kemarin di area 254. Jadi silakan diperhatikan dua area support yang ada. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah saham Agi. Saham Agi beberapa waktu yang lalu juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, walaupun pada perdagangan terakhir ditutup melemah 4,86%. Pelemahannya bertepatan dengan area support teman-teman, kurang lebih di kisaran 2410 sampai 2350. Kalau kita lihat, andai kata dia turun sampai area support 2 pun masih cukup baik teman-teman. Kenapa? Karena ada potensi untuk membentuk sebuah pola, yaitu inverted head and shoulders. Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau dia berhasil breakout dari area neckline-nya kurang lebih di area 2250, maka itu menjadi kesempatan untuk saham Agi bisa naik jauh lebih tinggi ya teman-teman. Kemarin itu memang saham Agi sempat breakout area neckline di 2550, tapi sayangnya dia false breakout sehingga akhirnya mengalami koreksi kembali. Jadi silakan teman-teman perhatikan dua area support yang ada. Kalau besok bisa bertahan di 2410, 2350, ada potensi akan menuju area resisten di 2550. Tapi kalau ternyata area support satunya gagal menahan penurunan saham Agi, ada potensi bahwa saham Agi akan menuju area support berikutnya di 2250 sampai 2230. Jadi silakan teman-teman perhatikan dua area support yang ada. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah TINS. TINS pada perdagangan yang lalu ditutup mengalami penguatan 1,91%. Saham TINS ini sebenarnya secara tren masih downtrend teman-teman, dan ada pola double top di mana target penurunannya tuh di area 1150. Tetapi beberapa waktu yang lalu sebelum mencapai area target penurunannya, kurang lebih di area kisaran 1265, saham TINS kemudian mengalami rebound yang cukup kencang sampai kurang lebih di kisaran 1580 sebelum akhirnya mengalami koreksi kembali ya teman-teman. Saham TINS ini bergerak berbarengan dengan Antam dan Inco, tapi dia mengalami penurunan yang lebih cepat ya teman-teman. Dan bisa kita lihat, selain ada double top di atas, saham TINS juga membentuk head and shoulders. Ini adalah left-nya, lalu ini adalah head-nya, lalu yang di sebelah kanan adalah right shoulder-nya. Setelah berhasil membentuk head and shoulders, akhirnya saham TINS mengalami penurunan menuju area supportnya di kisaran 1305 sampai 1265. Jadi secara target penurunan dari head and shoulders-nya sudah tercapai ya teman-teman, di mana pada perdagangan yang lalu berhasil ditutup dengan area low di 1290, sudah masuk daripada area support dan target penurunannya sehingga mengalami rejection ya teman-teman, akhirnya naik kembali. Jadi silakan teman-teman gunakan area support yang ada di 1305 1265 kalau mau buy saham TINS. Dengan target terdekat ada potensi akan menguji area kisaran 1400 ya teman-teman, ataupun 1420.
Atau kalau ternyata teman-teman mau menunggu Teams menyelesaikan target penurunan dulu, bisa coba lihat dan menunggu sampai kisaran area 1150. Kalau ternyata di area itu ada buyer yang cukup besar, maka saham Teams harusnya bisa mengalami kenaikan kembali. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah ADI. Saham konstruksi memang beberapa waktu yang lalu sempat mengalami kenaikan yang lumayan. Bisa kita lihat bahwa sekitar pertengahan bulan Juli dari area ADI di kisaran 705 sempat naik sampai area 880, kurang lebih 24,56%, sebelum akhirnya saham ADI mengalami koreksi yang cukup signifikan, kembali lagi ke area sebelum dia berangkat mengalami kenaikan. Bisa kita lihat bahwa secara penurunan lumayan cepat ya teman-teman dibanding dengan kenaikannya. Dan kita lihat area support yang ada di 710 sampai 695. Kita harap area support ini mampu menahan penurunan saham ADI, karena sebelum mengalami kenaikan bisa kita lihat bahwa saham ADI sebenarnya cukup kuat untuk bertahan di area kisaran 710 sampai area 695. Memang waktu itu sempat ada false break sekali, tapi akhirnya mengalami kenaikan kembali dan akhirnya meretest area supportnya dan cukup kuat ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa area support ini sudah berkali-kali dites, dan kalau kemarin mengalami tes kembali, kita akan pantau apakah area ini mampu menahan saham ADI atau tidak. Jadi untuk teman-teman yang mau beli saham ADI, silahkan beli di kisaran area supportnya 710 sampai 695 dengan targetnya ada di area resistennya teman-teman, kurang lebih di 835. Walaupun mungkin tidak akan langsung naik ke atas, bisa jadi mungkin sideways dulu di bawah lalu pelan-pelan akan mengalami kenaikan. Silahkan teman-teman pantau area support ini. Kiranya kalau jebol, mungkin teman-teman bisa menghindar dulu dari saham ADI. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini masih dari sektor konstruksi, yaitu Wika. Wika juga sama, sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari area supportnya di kisaran 900. Bisa kita lihat dari area 900 saham Wika mengalami kenaikan sampai area 1135. Kurang lebih 25%-an, mirip-mirip dengan saham ADI, kenaikan saham Wika sebelum akhirnya mengalami koreksi setelah gagal breakout daripada area resisten ya teman-teman. Area resisten kuatnya masih ada di kisaran area 1110. Sempat beberapa kali dicoba untuk menembus tapi ternyata gagal tembus, dan bahkan turunnya sempat membuat gap down di area supportnya, di mana area gap downnya di 1015 sampai area 1005. Untuk saat ini posisinya saham Wika berada di area support. Jadi kalau mau buy on weakness cukup menarik untuk saham Wika, karena bisa kita lihat bahwa saham Wika area supportnya cukup kuat, di mana sudah beberapa kali mampu menahan ketika saham ini mengalami penurunan ya teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman mau beli saham Wika, silahkan perhatikan support 900-nya. Kita harap 900-nya nggak jebol, karena kalau jebol berpotensi mengalami penurunan lanjutan. Dan yang perlu teman-teman perhatikan juga adalah area volume ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa volumenya itu lumayan besar-besar ketika mengalami penurunan. Artinya ada semi distribusi atau buang barang yang dilakukan di area resisten sehingga mengalami koreksi yang cukup signifikan untuk saham Wika. Jadi silakan teman-teman pantau area supportnya di 930-900, target terdekat menuju area 1000 ataupun area tutup gapnya, dan area resisten berikutnya ada di area 1110. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah ESA. ESA pada perdagangan kemarin ditutup menguat sebesar 2,58% setelah sebelumnya mengalami penurunan setelah menyentuh area
kurang lebih di kisaran 1265. Kemudian saham ESA mengalami penurunan sampai ke area supportnya di kisaran 935 sampai 915. Kalau kita coba tarik garis Fibonacci dari low yang ada di bawah sampai kepada area high yang ada di atas di kisaran 1265, bisa kita lihat bahwa area support yang ada di kisaran 935 915 adalah area golden ratio. Jadi bisa kita lihat bahwa area ini cukup kuat untuk menahan penurunan saham ESA. Walaupun kalau misalnya breakdown, tentu bukan petanda baik untuk saham ESA, karena bisa kita lihat bahwa saham ini berpotensi bisa saja membentuk head and shoulders ya teman-teman. Ini adalah leftnya, lalu ini adalah headnya, mantulnya tepat di area supportnya. Lalu bisa saja beberapa waktu mendatang akan membentuk area right shouldernya. Tentu kita harus perhatikan betul area 915. Kita harap ini tidak jebol. Karena kalau jebol, walaupun tidak membentuk right shoulder, tentu penurunan dari head ini akan lumayan ya teman-teman. Yang artinya bisa turun jauh lebih dalam daripada area koreksi sebelumnya di area 695. Jadi teman-teman silahkan perhatikan area support yang ada 935 915, kiranya ini mampu menahan penurunan daripada saham ESA, karena kalau turun akan mengalami koreksi jauh lebih dalam, di mana support berikutnya berada di kisaran area 810 ya teman-teman. Jadi 810 serta support waktu saat mengalami koreksi berada di area 700. Jadi silakan teman-teman perhatikan support pertamanya di 935 915. Lalu kalau jebol ada potensi akan menuju ke area support berikutnya. Dengan resisten terdekat ada di area 1160 serta di area kurang lebih 1260. Silahkan teman-teman perhatikan area support dan resisten daripada saham ESA. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 8 saham. Saham AISA, Okas, Amar, Agi, Tins, Adi, Wika, dan ESA. Disclaimer on untuk setiap saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini. Bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau ternyata tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.